Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua terkait dengan PTKP seorang istri yang menikah. Oke, ya ada pepatah legendaris di kalangan rumah tangga Indonesia yang bunyinya begini, uang suami adalah uang istri, tapi uang istri adalah uang istri sendiri. Ya, itu hanya seperti itulah ya yang kita tahu. Kalimat ini mungkin terdengar indah di telinga para istri dan bikin senyum kecut ya untuk para suami. Tapi mari kita lihat apakah DJP setuju dengan prinsip ini. Banyak teman yang bertanya ke aku, kalau status NPWP sudah digabung atau ikut suami, apakah gaji istri bakal kena potong pajak lagi di akhir tahun? Apakah nanti suaminya jadi harus bayar pajak lebih mahal gara-gara istrinya bekerja? Tenang, jangan panik dulu, karena jawabannya bisa jadi kabar gembira buat teman-teman yang istrinya adalah karyawan. Karyawan tapi ada statusnya juga ya dari satu pemberi kerja. Mari kita buka perpajakan lagi nih ya khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang HPP. Sebenarnya ada peraturan khusus buat istri yang bekerja. Coba teman-teman perhatikan baik-baik bunyi pasal 8 ayat 1. Di situ disebutkan bahwa penghasilan istri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja. Ingat ya teman-teman ya, dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka penghasilan itu tidak digabung dengan penghasilan si suami. Artinya apa? Ini adalah tiket emas buat para suami yang istrinya bekerja sebagai pegawai kantoran di satu perusahaan saja. Bahasa sederhananya begini, kalau istri teman bekerja sebagai staf admin, guru, atau manajer di satu perusahaan ya, dan gajinya sudah dipotong pajak oleh kantornya setiap bulan, maka kewajiban pajaknya dianggap sudah selesai. Saat lapor SPT tahunan suami, penghasilan istri tersebut cukup dilaporkan di lampiran SPT bagian penghasilan istri dari satu pemberi kerja alias penghasilan final, teman-teman. Cuma ditulis saja penghasilannya berapa si istri, kemudian PPh-nya berapa. Angkanya itu seakan-akan cuma numpang lewat saja untuk data, tapi tidak akan dijumlahkan dengan gaji suami untuk dihitung ulang tarif pajaknya. Seakan-akan lah ya. Jadi gaji suami aman, gaji istri aman, tidak ada drama kurang bayar di akhir tahun. Pajak istri yang tadi, yang seperti sudah aku katakan, itu dianggap final secara administratif. Enak kan? Tapi tunggu dulu, cerita indah ini bisa berubah saja tiba-tiba kalau kondisinya berbeda. Aturan tadi ada kata kuncinya, yaitu satu pemberi kerja. Nah, bagaimana kalau istri teman itu adalah seorang pebisnis atau superwoman gitu ya, yang punya bisnis online shop miliaran rupiah, atau seorang dokter yang praktik di 3 rumah sakit berbeda, atau konten kreator yang dapat transferan dari banyak brand. Nah, kalau kondisinya begini, skenario-nya berubah lagi gitu ya. Penghasilan istri dari usaha atau pekerjaan bebas, kecuali penghasilan istrinya sudah dikenakan PP nomor 55 ya, penghasilan final, itu harus digabungkan dengan penghasilan suami. Jadi kalau dia sebagai konten kreator, terus kemudian dia dapat komisi dan sebagainya, itu harus digabungkan dengan suaminya. Contohnya seperti apa teman-teman? Misalnya contoh gini, istri, si suami sudah bekerja nih, istri juga bekerja. Ternyata istri bukan cuma bekerja doang, tetapi dia juga memiliki penghasilan misalnya dari agen asuransi atau dia sebagai konten kreator. Nah, penghasilan ini harus digabung dulu dengan si suami gitu. Nah, bayangkan ilustrasinya seperti ini. Misalnya contoh ini adalah pasangan Andi gitu ya. Namanya Andi, seorang manajer bergaji 200 juta setahun. Kemudian istrinya namanya Bella nih, punya butik online dengan keuntungan bersih 100 juta setahun. Karena Bella bukan pegawai satu pemberi kerja, maka penghasilan 200 juta itu ya akan ditambah dengan 100 jutanya si Bella. Jadi totalnya 300 juta. Tapi ini ingat ya teman-teman, yang kita bahas ini sebenarnya asumsinya ini adalah penghasilan neto. Ya, ini penghasilan neto dari si istrinya, dianggap penghasilan netonya berapa gitu. Nah, di sini di contoh ini penghasilan netonya itu dianggap misalnya contohnya itu 100 juta rupiah. Jadi totalnya berapa? Totalnya itu 300 juta rupiah. Kemudian dari 300 juta inilah kemudian lalu dikurangkan tarif pajak progresifnya. Resikonya apa? Resikonya adalah lapisan tarif pajaknya yang kita tahu ya naik akhirnya. Yang tadinya mungkin Andi cuma kena tarif 15% gara-gara digabung dengan penghasilan Bella, sebagian penghasilannya bisa saja kena tarif yang lebih tinggi, misalnya 25%. Disinilah yang sering terjadi yang namanya kurang bayar di akhir tahun. Suami kaget, istrinya juga bingung, dan tabungan liburan terpaksa dipakai buat bayar kekurangan pajak. Jadi poin pentingnya gini teman-teman, kenali dulu sumber penghasilan pasangan teman-teman. Apakah murni karyawan satu perusahaan atau pengusaha dan freelancer? Beda sumber, beda nasib di mata pajak. Jangan sampai teman-teman merasa aman-aman saja padahal ada bom waktu tagihan pajak yang sedang berdetak karena salah strategi lapor. Coba deh sekarang teman-teman cek lagi,
istri atau pasangan teman itu sebenarnya masuk kategori yang mana? Karyawan satu pintu atau malahan punya banyak bisnis gitu ya, punya banyak penghasilan dari sumber-sumber pekerjaan bebas. Nah, kalau masih bingung, coba deh tulis profesi istri teman di kolom komentar, nanti kita coba bantu, kita coba bedah bareng-bareng. Jadi jangan takut, pokoknya kita diskusi barengan aja. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.